uji akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih Bu Iswatun atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muji. Waalaikumsalam Bu Watimah. Bagaimana kabarnya Pak Muji? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Watimah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Muji ada yang mau disampaikan atau yang diceritakan begitu? Ya Bu, betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Watimah. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Pak. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah, kemudian ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat Bu. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Ibu. Oke, kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari Pak Muji ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif, begitu ya Pak? Iya, betul Bu. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya yang masih model lama seperti itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Muji dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi Pak Muji yang diharapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa ya Pak Muji yang ingin lihat atau yang ingin didapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Ini juga sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media ataupun sejenisnya. Jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu Ibu. Oke, dari yang Ibu
baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10 kira-kira di sekolah Pak Muji sekarang. Ini berada di level berapa? Sepertinya masih ada di level 5. Ini karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Ibu. Oke, di level 5 ya. Oke, kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih? Bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Muji. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Pak. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu mungkin Bu. Oke, untuk monitoring nanti Bapak akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Muji terapkan? Bisakah teman-teman tuh nyaman begitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti dengan konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Muji ini pengen merencanakan tentang monitoring, pendampingannya atau pelatihannya workshop ya. Nah, dari kegiatannya ini kira-kira Pak Muji nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang monitoring. Oke, monitoring ya Pak. Kegiatan monitoring ini kira-kira Pak Muji ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Pak? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, atau juga menggunakan pembelajarannya itu kan sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan itu dengan Pak Galih. Oke, berarti Pak Muji pengen melakukan monitoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Pak Muji akan atau mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Ibu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Pak Muji, bagus sekali ya Pak Muji ya. Kira-kira Pak Muji dari percakapan ini, percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Muji dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak Muji sudah ada gambaran nih yang untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Pak Muji setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi
dari warna mungkin. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak Muji. Semoga rencana-rencana Pak Muji untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak Muji, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Muji. Oke, begitu saja Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Bu Iswatun. Bu Fatimah tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Muji. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Fatimah, menurut saya sebagai observer ya berlebih tadi proses coaching tadi Pak Muji dan Bu Fatimah sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Muji sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Muji sehingga Pak Muji bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu.